Jadi proses Pancasila adalah sebagai proses budaya. Bahasa aja, kata Pancasila. Karena Soekarno sangat dekat dengan para ahli bahasa. Ya. Itu diambil dari Sotasoma misalkan. Gitu. Ada yang dari Sanskerta, ada yang dari bahasa-bahasa yang menyangkut sejarah kebudayaan Indonesia kan seperti itu. Itu dari segi bahasa saja, dari segi visual saja. Itu kalau tidak seorang seniman dalam dirinya, maka tidak akan lahir sebuah Garuda yang semacam itu, yang mengandung simbol, filosofis dan dasar. Kalau diminta untuk bikin jingle katakanlah atau Mars itu, saya nggak mau dengan keyboard aja, bukan apa-apa. Saya suka main keyboard dan banyak pemain keyboard juga bagus gitu. Cuma untuk bikin yang dampak emosinya bisa dalam, kuat gitu ya, nggak tahu. Saya memang ada tetap di situ. Orkestra. Kenapa? Kalau dipikir-pikir di orkestra itu ya, itu kan terdiri dari 4 keluarga ya. Keluarga gesek, pukul, ya timpani, ada tiup kayu, tiup logam gitu ya. Masing-masing tuh punya bermacam-macam instrumen. Gesek aja ada biola, ada cello, ada suaranya beda-beda. Dan pada saat nulis komposisi itu dengan notasi yang berbeda-beda. Pada saat itu bassnya nggak boom 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 nggak gitu. Boom pom. Misalnya gitu ya, belum ini lain itu lain gitu ya. Dari perbedaan tapi berbeda bunyi, berbeda karakter, berbeda notasi, tapi dengan satu konsensus, satu kebersamaan, satu kepemimpinan, maka lahirlah satu harmoni yang selaras, yang padu, yang sinergis. Nah ini yang sering saya jadikan metafora persatuan Indonesia itu, sila ketiga itu ya, bahwa kalau kita melihat Indonesia yang beragam itu, janganlah kita coba berangan-angan untuk menjadikan satu. Yang tadinya beragam jadi satu. Tapi membuat beragam itu menjadi satu kesatuan yang harmonis seperti orkestra. Memang kalau kita mau Islam ini hadir secara membumi di dalam peradaban baru ini, kita harus bicara Pancasila. Harus berbicara Pancasila. Harus bicara Pancasila. Ya. Karena Pancasila itulah persis seperti saya katakan sekali lagi bahwa ini merupakan terjemahan yang terbaik ya, tentang bagaimana Islam dibumikan di tengah tata dunia baru ya, sebagai visi tentang peradaban mulia, peradaban yang lebih mulia bagi umat manusia di masa depan. Digunakan istilah pencetus ya, mungkin itu suatu ide yang datang tiba-tiba gitu. Tetapi penggali, Bung Karno sudah melakukan itu sejak bertahun-tahun sebelumnya. Ada yang menyebutkan bahwa Bung Karno sudah memikirkan tentang Pancasila ini sejak dibuang di Ende Flores itu. Ada juga yang mengatakan jauh sebelumnya Bung Karno sudah memikirkan hal itu gitu. Jadi penggali itu artinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi yang dilakukan sudah bertahun-tahun, dan itu yang disampaikan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 gitu. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. I'm proud to say that the United States stood with these patriots as they struggled to achieve a free and democratic Indonesia. 120 years after his birth, Sukarno's messages of freedom, democracy, and tolerance continue to resonate today. The United States stands with the people of Indonesia in continuing this important legacy. Bapak Soekarno atau Bung Karno, Presiden pertama di Indonesia, merupakan pahlawan gerakan kemerdekaan. Beliau membangun negara dan melahirkan semangat Pancasila. Korea Selatan dan Indonesia memiliki kesamaan dalam sejarah karena sama-sama melewati masa kolonial dan meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, saya turut memiliki rasa hormat terhadap dedikasi dan capaian dari Presiden pertama Bapak Soekarno dalam membangun negara. Bangsa yang merupakan sejarah tidak memiliki masa depan. President Soekarno led the Indonesian people to fight against the colonial rule and strive for national independence, making immortal contributions to the establishment of the Republic of Indonesia. He united various forces to maintain social stability and promote a national economy, laying a critical foundation for Indonesia's national development. He initiated Pancasila as the national guiding ideology, which advocates diversity and inclusiveness and creates a new situation of harmonious coexistence and pluralistic integration in Indonesian society. He made extensive contacts with leaders of other countries. I am Lyudmila Vorobyeva, Ambassador of the Russian Federation to the Republic of Indonesia. It's my great honor and pleasure today to convey my most heartfelt congratulations and greetings on the occasion of the 120th anniversary of President Sukarno. President Sukarno is known in Russia as a great leader of Indonesian nation, the leader of the fight of Indonesian people against colonialism, the founder of the non-alignment movement. I would like on this auspicious occasion to wish you all great success, good health, and prosperity. President Sukarno was synonymous to the concept of independence of Indonesia. He is remembered not only in Indonesia and India, but in the whole world as the leader who stood against imperialism and who brought freedom to a country as diverse and as widely spread geographically as Indonesia. If you see carefully, it was almost an impossible task to bring this country together, and that too under a democratic system. But President Sukarno's contribution in bringing democracy, getting rid of a foreign power, is immensely respected in India as well. When speaking of President Sukarno, I would always recall his strong relationship with late Egyptian President Gamal Abdel Nasser. They met several times, exchanged and shared similar views. This created a friendship between the two countries that lasts until today. His friendship and common understanding were not only a benchmark in bilateral relations, but also a historic mark in international politics. Along with other leaders, Sukarno and Nasser formulated a historic alliance to combat colonialism. The non-alignment movement was a brave approach to support newly independent states and create suitable conditions for them to cooperate and work together towards a better future.
Their main goal was to consolidate political independence, work for the prosperity of their nations, and establish a well-recognized principle. This is why the name of Sukarno will always be linked and remembered in Egypt